saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menganalisa dengan menggunakan SWOT dan apa saja yang bisa digunakan dalam SWOT. Sebenarnya gini, langsung saja ya. Analisis SWOT itu sebenarnya analisis yang sangat dinamis dan fleksibel, bisa digunakan di mana saja dan untuk apa aja keperluannya. Tidak hanya untuk bisnis maupun keperluan yang lain pun juga bisa. Katakanlah keperluan untuk keperluan eksistensi atau mungkin untuk memetakan yang lain, itu sangat mungkin digunakan dan sangat mungkin menggunakan SWOT. Oke. Dan karena itu bagaimana cara kita menghitungnya terkadang kita masih bingung. Oke. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi terkait dengan bagaimana seharusnya dan bagaimana sih kita menghitung SWOT dengan benar dan bagaimana cara kita menarik kesimpulannya. Oke. Di sini akan saya jelaskan menggunakan papan. Oke, papannya seperti ini. Di sini ada faktor integrity, rating, dan score. Oh ya, sebelum ke situ, strength, weakness, opportunity, dan threat kita bagi menjadi dua. Ada yang sifatnya internal dan sifatnya eksternal. Internal itu dalam artian yang internal itu adalah S dan W. S adalah strength, kekuatan, dan weakness adalah kelemahan. Jadi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam internal kita. Ya. Melihat sebenarnya apa yang saya miliki dan apa yang tidak saya miliki, apa yang menjadi keistimewaan dan apa yang menjadi keterburukan dari dalam diri. Oke, itu namanya strength dan weakness, S dan W. Sedangkan O dan T itu adalah eksternal. O dan T, opportunity dan threat, itu adalah peluang dan ancaman yang ada di luar. Jadi kita bagi sehingga nanti saya akan ada suatu ya kan, sumbu E dan sumbu Y saya ilustrasikan. S dan W ini menciptakan internalnya, ini eksternalnya. Internal ada di sumbu X, eksternal ada di sumbu Y. Maaf, terbalik. Ini opportunity, ini threat atau ancamannya, ini adalah peluangnya. Oke. Seperti ini. Faktor di sini kita akan melihatnya. Faktor-faktor apa saja sih yang akan menjadi pertimbangan kita dalam melakukan suatu perhitungannya? Secara internal, mungkin suatu produk. Oke, suatu produk dalam faktor internalnya apa saja yang harus kita pertimbangkan? Secara internal produk di situ ada nilai intrinsik atau harga maupun kemungkinan yang lain yang dimiliki oleh penjualnya. Kalau ini bisnis berkaitan dengan penjualnya. Oke, seperti apa? Seperti ini. Mungkin faktornya apa saja? Harga mungkin ya. Produk, tempat seperti biasa, tempat, dan juga mungkin database ini beberapa yang dibutuhkan, apalagi dia punya jenis bisnis yang sangat membutuhkan database di sini menjadi sangat perlu, menjadi sangat vital perannya. Nah, nanti kita dan apa saja yang dimiliki secara internal menjadi keistimewaannya itu juga harus dihitungkan di sini. Lalu di sini ada integrity. Integrity itu apa sih? Derajat kepentingannya atau mungkin persentase kepentingan. Ada yang menggunakan 100%, ada yang menggunakan 10. Ada yang menggunakan 100, ada yang menggunakan 10. Kalau 100 katakanlah itu adalah persen, kalau 10 ini adalah gampangan dari angka yang bisa kita ambil. 1 sampai 10 itu adalah nilai yang biasa digunakan dalam penilaian. Oke. Siapa yang mengisi integrity ini? Yang mengisi biasanya adalah seorang pakar. Katakanlah misal gini, bisnisnya adalah makanan atau bisnisnya adalah minuman atau yang lain, maka integrity di sini adalah yang memberikan integrity di sini adalah orang yang sangat expert, orang yang sangat mengerti tentang terkait dengan makanan. Jadi makanan itu harga nomor berapa? Dari 1 sampai 10 dia mencuri katakanlah harga itu 3 atau berapa ya? 4 tidak? 4 itu ada di harga. Sedangkan produk itu ya kalau makanan produk nggak begitu dicari, ya. Jadi yang penting harga murah dan sebagainya. Oke, itu salah satu ilustrasinya ya. Bukan berarti ini adalah penjelasan yang paten dari saya, tidak. Tapi ini ilustrasinya. Produk kurang begitu penting. Berarti berapa produk? Katakanlah ya 2 aja. Ya. Tapi tempat itu lebih penting. Tempat berapa? Katakanlah di sini juga 2. Berarti 8 nilainya. Dan database itu juga tidak kalah pentingnya.
mungkin 2. Ini saya kasih ilustrasi yang simpel-simpelnya ya. Jadi kalau di total ada berapa? 10 kan. Oke. Jadi integrity ini yang biasa memberikan adalah seorang pakar. Kalau tidak dia seorang ilmuwan atau dia yang sangat expert dalam bidang tertentu. Oke. Rating di sini, rating itu adalah penilaian dari fakta atau mungkin yang sudah terjadi. Kalau memang harganya adalah harga itu menjadi 4, faktor yang sangat dominan. Dengan produk yang dia jualnya, berapa ratingnya? Misalnya produk tersebut itu secara harga dia sangat vital. Menjadi fokusnya di sini 4 dari 10 dia sangat mencuri 4-nya. Hampir separuh tercuri di karena harganya. Nah, produk tersebut dijual di harga, seharusnya produk itu di pasaran itu dia jual di harga Rp500. Ternyata dia itu menjual di harga 800. Secara rating ada yang baik, ada yang sangat tidak baik, ada yang tidak sangat tidak baik, baik dan sangat baik, kan ya. Katakanlah 4 aja deh, oke 4. Dengan begitu 1, 2, 3, 4. 1 sangat tidak baik, 2 tidak baik, 3 baik, 4 sangat baik. Jadi kita gunakan itu aja. Oke. Kalau tadi kita menemukan harga 500 pasarannya dia jual 800, apakah itu baik? Ya kan? Ya akan ada penilaian. Oh, kok harganya kok 800? Bukankah ini itu seharusnya ini di harga 500? Mending, pertanyaannya, mending murah atau mending mahal? Kalau pasarannya 500, mending di harga 200 atau 100 ataukah di harga 800? Ya. Kita lihat dulu. Kalau produknya adalah produk yang luxury, mungkin dengan efek yang nilai jual yang tinggi, harga yang tinggi, itu akan bagus. Tapi kalau produknya itu kurang luxury, ya kan, di harga yang tinggi dia pasti akan lemah. Tapi kalau produknya itu produk luxury, dijual di harga yang sangat murah, 500 sudah idealnya, 800 oke, bagus lah karena dia luxury. Tapi kalau kenyataannya kalau pasar 500 dijual di harga 200, itu juga blunder. Maka di harga 400 ini katakanlah saya kasih nilai 3, baik aja. Secara produk mungkin di sini 4, oke, nggak apa-apa. Secara tempat ya 3. Tapi secara database dia cuma 2. Skor di sini adalah perkalian. Kita bisa mengalikan. 4 kali 3 12, 2 kali 4 8, 2 kali 3 6, 2 kali 2 sama dengan 4. Totalnya di sini ada 20 dan ini 10, 30. Oke. Ada 30 skor di sini. Kita bisa menjumpai di weakness, opportunity dan threat dengan cara yang sama. Apa saja kelemahan-kelemahan yang secara internal, apa saja peluang-peluang di sana, dan apa saja aman-aman. Saya ambil aja ilustrasinya biar nanti cepat. Untuk weakness ketemunya adalah 23. Opportunity-nya dia itu 25. Dan secara threat ancaman dia itu 28. Oke. Maka kita ketemukan strength-nya 30, weakness-nya 23, opportunity 25, dan threat ancamannya 28. Kita akan gunakan di sini. Rumusnya adalah, kalau yang matematika pasti akan tahu. Ini matematika tahu. Kalau kita menggunakan X dan sumbu X dan Y, maka kita ada ilustrasi X dan Y di sini. X-nya adalah S min W per 2. Y-nya adalah O min T per 2. O min T per 2. Oke. Di sini kita akan menemukan S-nya tadi berapa? S-nya adalah 30. W-nya adalah 23 per 2. Sedangkan ini X ya. Y-nya adalah 25 min 28 per 2. Saya masuk ke sini. Oke. Karena nggak cukup tempatnya, saya pindahkan. 30 min 23 per 2. 30 min 23, 7. 7 per 2, 3,5. Oke, 3,5. Sedangkan 25 min 28 itu adalah min 3. Min 3 per 2, min 1,5. Oke. X 3,5, Y min 1,5.
X-nya sumbu X begini. Sumbu X 3,5 mungkin di sini ya, 3,5. Y-nya 1,5. 1,5 kalau ini plus ini minus berarti di sini. Ya, 1,5. Ketemunya dia di kuadran ini, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 dia punya kekuatan yang tinggi dan juga punya kesempatan yang besar. Jadi produknya bagus, kesempatannya juga bagus. Biasanya produknya itu bagus, sangat dibutuhkan, sangat luar biasa, dan kesempatannya dia belum ada pesaing. Dan mungkin orang sedang membutuhkan, orang lagi viral. Di sini. Kuadran 1. Kuadran 2, produk bagus tapi banyak ancamannya, banyak pesaingnya, banyak kompetitornya. Produk 3, di kuadran 3 ini yang paling apes. Udah produknya itu kurang bagus, tapi banyak sekali pesaingnya. Di kuadran 4, produknya kurang bagus, tapi ada peluang-peluang untuk masuk pasar yang lebih besar. Oke. Dia ada di kuadran 2. Kuadran 2 dalam artian secara strength bagus, tapi secara ancaman dia banyak ancaman. Produknya bagus tapi banyak ancamannya. Apa yang harus dilakukan? Seperti tadi, yang harus dilakukan adalah di strateginya 1, karena dia produknya bagus dan pasarnya lagi gede, peluangnya bagus, belum ada ancamannya, maka dia harus agresif. Terus menciptakan sebanyak mungkin, promosi sebanyak-banyaknya, jualan yang banyak-banyaknya, memproduksi sebanyak-banyaknya. Itu agresivitas ada di kuadran 1. Kuadran 2 ngapain? Cara produk bagus tapi ancamannya banyak. Wah, produk itu bagus ya, tapi pesaingnya banyak. Maka dia harus diferensiasi. Inovasi juga. Di sini strategi yang harus dijalankan. Dan di kuadran 3, ya, dia secara produk dia lemah, secara ancaman juga banyak. Misalnya ini orang keputusan orang berbisnis biasanya seperti itu. Dia hanya sekedar melihat, oh kok lagi booming ya, kok lagi ini ya. Nah, itu jangan-jangan itu bukan kesempatan tapi ancaman. Misalnya, wah ini bisnis hibab lagi marak nih, lagi prospek. Karena banyak sekali orang yang berjualan hibab. Apa jadinya? Apa bukankah itu menjadi faktor yang sangat blunder? Oke. Terus kuadran 4 itu turn around. Dia harus berputar 2 kali. Kok bisa ya? Produkku itu lemah tapi kesempatannya itu bagus. Ya udah, tak persiapkan aja. Oke, itu yang harus kita lakukan dalam aktivitas ini. Baik, sekian dari saya. Ada orang lebihnya saya mohon maaf. Jika ini bermanfaat, silakan like, subscribe, and comment. Terima kasih.